Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mutiara Islami yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari perbuatan salah dan dosa. Seringkali manusia berbuat dosa, kemudian meminta ampun, kemudian berbuat dosa lagi, dan meminta ampun lagi. Begitu seterusnya. Tapi Allah tetap mau mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bosan untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya selama hambanya mau berbuat taubat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda tentang apa yang baginda terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, seorang hamba Allah melakukan dosa, lalu berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku telah melakukan dosa, tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampunkan dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Kemudian hamba Allah tersebut kembali melakukan dosa, lalu berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku melakukan dosa, tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampunkan dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Kemudian hamba Allah tersebut kembali melakukan dosa, lalu berdoa, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku melakukan dosa, tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampunkan dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Karenanya, berbuatlah sesuka hatimu, aku akan mengampunkan dosamu. Hamba tersebut berkata, aku tidak tahu sehingga kali ketiga atau keempat aku meminta ampunan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berfirman, buatlah sesuka hatimu, aku tetap akan mengampunkan dosamu. Dari hadis riwayat Muslim. Inilah bukti sifat ghafurnya Tuhan. Tapi meskipun begitu, sebaiknya setelah bertaubat, hendaklah jangan mengulangi perbuatan dosa. Bahkan Allah tetap memberi rezeki kepada orang yang menyekutukannya. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tiada seorang pun yang dapat bersabar menghadapi dugaan kesakitan sebagaimana yang baginda dengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka menyekutukan Allah serta beranggapan dia mempunyai anak. Namun begitu Allah tetap melindungi dan mengkaruniakan rezeki kepada mereka. Di sini Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Dengan sifat Rahmannya, seluruh makhluk diberikan rizki dari mulai tumbuhan, hewan sampai manusia, termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Inilah bukti Allah Maha Pemurah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, dia terus menulis dalam kitab yang berada di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha bijaksana. Dia tidak pernah murka kepada hambanya, terkecuali hambanya sudah berbuat melampaui batas dan tidak mau bertaubat kepadanya. Tapi kalau hamba tersebut bertaubat, maka Allah akan merahmatinya, karena rahmat Allah melebihi murka Allah. Sehingga sudah selayaknya kita selalu bersyukur
atas rahmat Allah yang selalu tercurah kepada umat manusia. Bisa kita bayangkan, kalau murka Allah melebihi rahmatnya, maka niscaya malapetaka, bencana, dan seterusnya akan terus mewarnai kehidupan manusia. Terutama manusia-manusia yang selalu berbuat dosa, dan orang yang beriman pun akan terkena dampak daripada bencana tersebut. Ini adalah bukti dari rahmat Allah yang melebihi murkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.